Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadli Ustaz. Ahmad sedang mengganggu antum lagi sibuk ini Ustaz? La, tafadhal. Baik Ustaz. Di sini ana mau tanya-tanya sekilas tentang Ramadan. Ustaz, kita akan berada di bulan Ramadan. Tapi Ustaz, sedikit ana mau tanya-tanya terkait bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini disebut bulan ampunan atau disandarkan dengan bulan ampunan Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Baik, alhamdulillah kita di bulan Ramadan dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, meningkatkan aktivitas ketaatan kepada Allah agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Ghufran, bulan Ramadan, syahrul ghufran. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Hal ini bisa dilihat dari hadis-hadis Nabi SAW yang begitu banyak yang menjelaskan amalan-amalan yang dilakukan oleh al-muslim al-muslimah, baik itu puasa di siang hari bulan Ramadan atau qiyamul lail di malam harinya, atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana An-Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang muttafaq alaih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan iman kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pula siapa dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, ini di antara mengapa bulan Ramadan dikatakan juga bulan ampunan. Karena amalan-amalan yang dilakukan oleh muslim, baik itu puasa di siang hari Ramadan, sholat tarawih, sholat malam yang dilakukan oleh al-muslim, itu jika dilakukan karena tuntutan ibadah kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Nabi SAW, dan menginginkan, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita semua. Nah Ustaz, apakah bulan Ramadan disebut bulan ampunan ini hanya di bulan Ramadan Ustaz? Sedangkan di bulan-bulan lain mungkin apakah tidak bisa disebut bulan ampunan ini Ustaz? Jayid. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari apa yang ditanyakan, apakah ampunan Allah itu hanya di bulan Ramadan? Ampunan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah hanya di bulan Ramadan. Di antara sifat atau sifat Allah, ya, di antara sifat Allah, nama dan sifat Allah, Al-Ghafar, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Jadi ampunan Allah tidaklah hanya di bulan Ramadan. Kapanpun hamba memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan namanya manusia, tidak lepas dari kesalahan dan dosa. An-Nabi SAW menegaskan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap
Bani Adam, anak manusia itu pastilah melakukan kekhilafan, kesalahan, dan sebaik-baik yang terjatuh kepada kesalahan untuk kembali kepada Allah, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Namun bukan kemudian di bulan selain Ramadan tidak ada ampunan. Ampunan Allah setiap saat, setiap waktu. Jika kita menengadahkan tangan kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, setelah kita sholat malam, setelah kita melakukan kesalahan, misalkan kekhilafan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun Allah akan mengampuninya. Hendaknya kita husnudzon kepada Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Sungguhnya aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku yang baik. Jadi hendaknya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada amalan-amalan khusus mungkin atau mungkin amalan-amalan yang dilakukan ulama salaf untuk meraih ampunan Allah? Taib, adapun amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala amatlah banyak sekali. Amalan yang utama dan pertama, hendaknya kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni amalan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa selainnya apabila hamba itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesyirikan kepada Allah. Apabila seorang taubat dengan betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuninya. Jadi yang utama dan pertama adalah mentauhidkan Allah. Hendaknya ini yang dijadikan patokan. Jauhi kesyirikan apapun bentuknya. Kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah dijauhkan. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mat ala dzalik illa dakhala al-jannah." Tidaklah hamba mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kemudian dia meninggal, kecuali Allah akan memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia memiliki dosa-dosa yang lain. Mentauhidkan Allah adalah kunci utama. Mentauhidkan Allah adalah kunci yang utama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Mereka yang iman kepada Allah dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Ulama tafsir as-salaf menegaskan kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan kepada Allah, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Keamanan apa? Keamanan dari azab Allah. Mereka akan dimasukkan ke surganya Allah dan mereka yang selalu mendapat petunjuk. Jadi yang utama, sekali lagi yang utama, mentauhidkan Allah. Kemudian banyak sekali amalan-amalan yang dengannya kita mendapatkan ampunan, khususnya di bulan Ramadan. Hendaknya kita jalankan ibadah puasa khususnya di siang hari dengan memperhatikan adab-adab puasa, ya. Karena Nabi SAW tadi di awal telah kita sampaikan, Nabi dalam hadis yang muttafaq alaih menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba.
Siapa yang puasa di bulan Ramadan, iman kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, hendaknya kita mempelajari apa yang kita lakukan dari ibadah puasa ini. Kemudian juga siapa yang qiyamul lail, salat tarawih misalkan, ikhlas karena Allah, iman kepada Allah, mengharapkan pahala, ini pun akan menyebabkan ampunan dosa-dosa kita. Kemudian siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, menjaga, memperhatikan malam-malam Lailatul Qadar, mencari malam-malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan-amalan yang diantaranya yang bisa menyebabkan ampunan Allah. Hendaknya kita banyak bersedekah di bulan Ramadan kepada fakir miskin. Karena sedekah ini tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Bahkan Nabi SAW di bulan Ramadan paling derma. Jadi kalau dalam hadis tadi disebutkan as-shadaqah tudfi'ul khati'ah. Maksudnya sedekah itu akan bisa memadamkan kesalahan. Artinya apa? Menggugurkan. Kama tudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Dan Nabi sangat derma di bulan Ramadan. Apabila kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah, maka insya Allah hal itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan masih banyak amalan-amalan yang lain, diantaranya umroh di bulan Ramadan. Kita menjaga Jumat ke Jumat, itu pun bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan masih banyak yang lainnya di hadis-hadis Nabi SAW. Sedangkan bagaimana Ustaz apabila kita sedang beramal atau melakukan amalan-amalan tersebut dari Ustaz, tapi niatnya bukan karena ikhlas karena Allah Ustaz. Masya Allah. Kita sedekah, kadang ingin dilihat tetangga kita, kemudian kita ingin bagi-bagi iftar, buka puasa, tapi hanya ingin dilihat orang sekitar Ustaz. Bagaimana satunya tersebut tadi? Tayyib. Nah, ini satu hal yang ya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan dari yang namanya sum'ah, ingin didengar orang, atau riya, ingin dipuji. Kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala akan hal-hal, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang sum'ah, riya dan yang lainnya. Ini fenomena yang demikian ini kadang ada di sebagian kaum muslimin, tanda kutip ya. Nasihat saya, hendaknya kita tanamkan taqwallah azza wa jalla. Tanamkanlah taqwallah azza wa jalla, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sesungguhnya. Melakukan ibadah karena Allah dan meninggalkan maksiat Allah. Kemudian dalam kita melakukan ibadah, hendaknya kita bekali dengan ilmu. Hendaknya kita bekali dengan ilmu. Ilmu yang disampaikan oleh as-salafus salih, as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Karena ilmu ini yang menyelamatkan kita, yang menuntun kita ketika kita melakukan ibadah. Artinya menuntun kita apa? Amalan kita akan sesuai dengan tuntunan. Jadi ilmu dari as-sahabah, sahabat-sahabat Nabi yang bersumber kepada Nabi SAW. Dengan yang ketiga, hendaknya kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan keikhlasan. Akan diterima amalan-amalan kita. Kita memohon kepada Allah akan diberkahi keikhlasan dalam mengamalkan. Kita memohon taufiknya. 3 hal ini saya rasa sudah inti dan pokok.
takwa Allah Azza wa Jalla, dibekali dengan ilmu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang melakukan ibadah dengan niatan-niatan untuk dipuji, ingat bahwasanya hal ini bisa menggugurkan amalan kita, karena hal ini termasuk syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Dan amalan ini yang paling ditakuti oleh sahabat, yang paling ditakuti oleh sahabat. Ingin mendapat ujian, oh saya sudah menghatamkan, oh saya sudah begini, oh saya sudah sholat malam sekian rakaat. Ini hati-hati, yang mana bisa menggugurkan amalan kita sia-sia nantinya. Jadi hati-hati dengan yang namanya riya, pamer amalan, pamer ibadah untuk didengar orang, untuk dipuji atau semisalnya. Yang demikian sangat dikhawatirkan oleh as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Yang paling mereka takuti yaitu amalan dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapat pujian atau semisalnya. Wallahu a'lam. Ana pernah mendengar Ustaz, ada orang mengatakan atau men-share mungkin Ustaz, kita 10 malam hari terakhir Ustaz di bulan Ramadan kita akan diampuni seluruh dosanya Ustaz. Di 10 di awal, 10 di kedua, dan 10 di akhir tarawih di 10 malam hari terakhir kita akan diampuni dosa-dosa kita. Ustaz, itu apa benar atau bagaimana Ustaz riwayat tersebut Ustaz? Adapun yang dimaksud hadis yang dinisbatkan kepada Nabi 10 hari pertama akan mendapatkan rahmat, kemudian 10 hari kedua mendapatkan demikian, 10 hari ketiga mendapatkan ampunan, 10 hari yang pertama mendapatkan rahmat, kedua ampunan, ketiga pembebasan dari api neraka. Ahlul ilmi min ulama al-hadis menegaskan, diantaranya Syekhuna al-Allama Ali bin Hasan al-Halabi dalam sifat salatin Nabi, sifat saumin Nabi, di bagian belakang menyebutkan hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah. Namun setiap muslim, khususnya di akhir Ramadan, hendaknya dia perbanyak tingkatkan ibadahnya. Karena di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar, yang mana apabila seorang ibadah di malam itu akan diganjar sebagaimana amalan 1000 bulan. Dan amalan siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar, iman kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, akan diampuni dosanya. Jadi bulan Ramadan pada awal, tengah, dan akhir semuanya penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat dan pembebasan dari api neraka. Baik dari awal atau di tengahnya, 10 awal, 10 yang kedua, 10 yang terakhir bulan Ramadan, semuanya penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Adapun yang mengklasifikasikan 10 pertama begini, 10 kedua begini, 10 ketiga begini, hadis dhaif, hadis yang lemah. Dan setiap muslim, muslimah, mukmin, mukminah wajib menghindarkan diri dari hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah, hadis-hadis yang mana hal itu tidak boleh kita nisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ibadah di bulan Ramadan hendaknya dari awal
sampai penutupnya. Dan hendaknya senantiasa al-muslim al-muslimah, al-mu'min al-mu'minah senantiasa memohon kepada Allah. Memohon apa? Memohon supaya dimudahkan, diberi taufik. Karena apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, aktivitas ibadah yang kita lakukan, kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan taufik dari Allah, niscaya tidak akan terwujud amalan itu. Makanya kita selalu memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam ibadah kepada Allah, langgeng, continue dalam ibadah kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah di bulan Ramadan dari awal hingga akhir penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, penuh dengan pembebasan dari api neraka. Namun di 10 hari terakhir tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin semangat, semakin bahkan disebutkan dalam hadis beliau menyingsingkan kain bajunya, mengeratkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Tidak mendekati istrinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu hendaknya kita jadikan contoh dan tuntunan dan kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz, sekarang jazakallahu khairan atas waktunya, Ustaz. Jadi sedikit nasihat dari beliau, semoga kita dapat mengambil faedah dan manfaat apa yang telah beliau sebutkan tadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.